Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang selama ini aku sebut sebagai tempat pulang, perlahan berubah menjadi ruang yang terasa sunyi, meski tidak pernah benar-benar kosong. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar, dan tidak ada kejadian dramatis yang bisa aku jadikan alasan untuk merasa terluka. Dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Kami masih tinggal di rumah yang sama, masih makan di meja yang sama, dan masih menjalani rutinitas harian seperti pasangan pada umumnya. Namun di dalam diriku, ada perasaan sepi yang tumbuh perlahan tanpa bisa aku jelaskan. Aku tidak lagi merasa dicari, tidak lagi merasa dibutuhkan, dan tidak lagi merasa menjadi bagian penting dari hidupnya. Kehilangan itu datang tanpa suara, tanpa perpisahan, tetapi dampaknya menetap dan terus terasa setiap hari. Kamu sedang berada di channel Ruang Pengakuan, tempat kita memetik hikmah dari cerita pengakuan dan kisah hidup manusia yang penuh warna. Kali ini kami menerima kiriman cerita dari salah satu sahabat Ruang Pengakuan yang berasal dari Surabaya. Ia mengirimkan kisah ini dengan harapan ceritanya bisa menjadi pembelajaran, bukan untuk menghakimi siapapun dan bukan untuk mencari simpati. Cerita ini disampaikan apa adanya, tanpa menyebut nama, tanpa dilebih-lebihkan, dan tanpa maksud menyudutkan pihak manapun. Sebelum ceritanya kita lanjutkan lebih jauh, jangan lupa subscribe ke Ruang Pengakuan agar kamu tidak ketinggalan cerita pengakuan lainnya. Kamu juga bisa menuliskan nama serta asal kotamu di kolom komentar sebagai tanda kehadiranmu di ruang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Aku menikah hampir 12 tahun yang lalu. Pernikahan kami tidak dibangun dari cinta yang meledak-ledak, melainkan dari rasa nyaman dan keyakinan bahwa kami bisa tumbuh bersama. Di awal pernikahan, kami sering berbincang panjang tanpa merasa lelah. Kami saling bercerita tentang hari kami, tentang rencana kecil, dan tentang mimpi yang ingin kami capai bersama. Aku merasa didengar dan dihargai sebagai pasangan. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan itu semakin jarang, bukan karena pertengkaran, melainkan karena ia semakin sibuk, semakin lelah, dan semakin sering menutup dirinya sendiri. Aku mulai merasa keberadaanku perlahan tergeser oleh rutinitas dan dunia yang tidak lagi melibatkanku secara emosional. Hari-hari kami berjalan seperti mesin yang sudah dihafal. Bangun pagi, bekerja, pulang, makan, lalu tidur. Tidak ada lagi percakapan panjang tentang perasaan. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana tentang bagaimana hariku atau apa yang aku rasakan. Aku sering berbicara, tetapi tidak benar-benar didengar. Jawabannya singkat, datar, dan seringkali tanpa menatap mataku. Aku mulai menyimpan ceritaku sendiri, karena setiap kali mencoba berbagi, rasanya seperti berbicara kepada seseorang yang sudah tidak sepenuhnya hadir. Saat itu aku belum menyebutnya sebagai masalah besar. Aku hanya berpikir bahwa mungkin inilah fase dewasa dalam pernikahan. Fase di mana perasaan tidak lagi menjadi prioritas utama. Aku bertahan karena aku percaya pernikahan tidak selalu menyenangkan. Aku percaya cinta juga berarti menyesuaikan diri dan menerima perubahan. Aku menenangkan diriku sendiri dengan mengatakan bahwa semua pasangan pasti mengalami kejenuhan. Aku tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak mengeluh. Aku belajar diam dan berharap waktu akan memperbaiki semuanya. Namun yang tidak aku sadari, diam itu perlahan menghapus keberadaanku dalam hidupnya. Aku ada di rumah itu, aku menjalani peranku sebagai istri, tetapi aku tidak lagi dilibatkan secara emosional. Aku hadir setiap hari, tetapi tidak lagi benar-benar dipilih sebagai pasangan hidup. Tidak ada orang ketiga yang jelas dalam pernikahan kami. Tidak ada pesan mesra yang bisa aku jadikan bukti. Tidak ada panggilan rahasia. Dan tidak ada perubahan sikap yang terlalu mencolok di mata orang lain. Justru itulah yang membuat rasa sakit ini sulit dijelaskan. Aku terluka oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bagaimana aku menjelaskan rasa kehilangan ketika secara teknis aku tidak ditinggalkan? Aku sering merasa bersalah karena merasa sedih.
seolah tidak pantas mengeluh karena rumah tanggaku masih terlihat utuh. Aku mempertanyakan diriku sendiri, apakah aku terlalu sensitif atau terlalu banyak berharap? Setiap kali perasaan itu muncul, aku menekannya kembali dan memaksa diriku untuk tetap tenang. Meski di dalam hati aku tahu, ada luka yang terus tumbuh tanpa pernah benar-benar diobati. Malam hari menjadi waktu yang paling berat bagiku. Saat rumah sudah tenang dan tidak ada lagi peran yang harus aku jalani, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah aku ucapkan. Aku sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar dicintai. Aku masih tidur di sampingnya, masih mendengar napasnya, tetapi aku merasa sendirian. Kesepian itu terasa aneh karena datang di tempat yang seharusnya paling aman. Aku ingin berbicara, ingin jujur, ingin menangis tanpa harus menjelaskan apapun, tetapi ketakutan selalu menahanku. Aku takut jika aku membuka semuanya, jawaban yang aku terima justru akan melukai lebih dalam daripada diam yang selama ini aku pilih. Perlahan, aku mulai menurunkan ekspektasiku sendiri. Aku berhenti berharap ditemani, berhenti menunggu perhatian, dan berhenti bertanya hal-hal yang dulu terasa wajar. Aku mulai melakukan banyak hal sendirian, dari hal kecil hingga keputusan sehari-hari. Dari luar, aku terlihat mandiri dan kuat, seolah semuanya baik-baik saja. Namun di dalam diriku, semua kemandirian itu lahir dari keterpaksaan, bukan pilihan. Aku masih berstatus istri, tetapi perlahan kehilangan peran sebagai pasangan. Aku ada di dalam rumah tangga ini, tetapi tidak lagi dipilih untuk dilibatkan secara emosional. Dan perasaan tidak dipilih itu menghantam jauh lebih keras daripada kata perpisahan yang diucapkan secara terang-terangan. Aku sempat mencoba berbicara, meski hanya dengan kalimat sederhana. Namun, setiap kali aku memulai, kata-kataku selalu tertahan di tenggorokan. Aku takut jika kejujuranku terdengar seperti tuntutan. Aku takut jika perasaanku dianggap berlebihan dan tidak penting. Aku tidak ingin menjadi sumber masalah baru. Jadi, aku memilih diam. Dan diam itu perlahan berubah menjadi jarak yang semakin lebar. Aku mulai memahami bahwa tidak semua luka datang dari pengkhianatan yang jelas. Ada luka yang tumbuh dari pengabaian kecil yang terjadi setiap hari. Dari tidak didengar, tidak dilibatkan, dan tidak dipilih. Luka semacam itu tidak terlihat, tetapi pelan-pelan mengikis kepercayaan diri dan membuat hati terasa lelah. Di titik ini, aku ingin berhenti sejenak untuk menarik nafas. Bukan untuk menghindari cerita, tetapi untuk mengakui bahwa apa yang aku rasakan selama ini nyata dan layak didengar. Kesunyian dalam pernikahan seringkali tidak dianggap sebagai masalah, padahal justru di sanalah banyak luka tersembunyi. Tidak semua orang berani mengakui bahwa ia terluka tanpa ada kejadian besar yang bisa disalahkan. Jika kamu mendengarkan sampai sejauh ini, mungkin ada bagian dari ceritaku yang terasa dekat dengan hidupmu, atau dengan perasaan yang pernah kamu alami sendiri. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan dalam pernikahan yang tidak lagi memelukku secara emosional. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun, karena aku tahu tidak semua hal terjadi karena niat buruk. Namun, semakin lama aku diam, semakin jelas bahwa pernikahan ini berjalan tanpa kehadiranku sebagai pasangan. Aku bukan lagi tempat berbagi cerita, bukan lagi tempat pulang secara emosional, melainkan hanya bagian dari rutinitas yang harus dijalani. Aku merasa hidup berdampingan, bukan hidup bersama. Perasaan itu melelahkan, karena setiap hari aku harus meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang aku rasakan valid, meski tidak ada satupun peristiwa besar yang bisa aku tunjuk sebagai penyebabnya. Aku belum mengambil keputusan besar. Aku masih di sini, masih menjalani hari-hari yang sama, masih bangun pagi dan melakukan semua peranku seperti biasa. Namun, ada perubahan kecil yang mulai aku sadari dalam diriku sendiri. Aku mulai mengakui perasaanku tanpa menyalahkan diri.
Aku berhenti menyangkal bahwa aku terluka. Aku berhenti berpura-pura kuat hanya agar terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Pengakuan itu tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya membuatku jujur pada diriku sendiri. Aku belajar bahwa mengakui luka bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk memahami apa yang sebenarnya aku butuhkan sebagai seorang manusia dan sebagai seorang istri. Aku mulai belajar bahwa bertahan juga memiliki batas, bahwa mencintai diri sendiri bukanlah hal yang egois, melainkan sebuah kebutuhan. Aku menyadari bahwa aku berhak untuk dihargai, didengar, dan dipilih dalam hubungan yang aku jalani. Selama ini aku terlalu sibuk menyesuaikan diri sampai lupa menanyakan pada diriku sendiri, apakah aku masih bahagia? Jika suatu hari aku harus memilih diriku sendiri, itu bukan karena aku kalah atau menyerah, tetapi karena aku ingin tetap utuh sebagai manusia. Aku tidak ingin terus hidup dalam perasaan tidak dipilih, menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah kembali seperti dulu. Cerita ini mungkin tidak memiliki akhir yang dramatis. Tidak ada teriakan, tidak ada pengakuan besar, dan tidak ada pintu yang dibanting. Namun justru itulah kenyataan banyak pernikahan. Tidak semua hubungan hancur karena perselingkuhan yang jelas, melainkan karena jarak emosional yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Jarak itu tidak terasa di awal, tetapi perlahan mengikis kehangatan dan rasa memiliki. Ketika disadari, seringkali semuanya sudah terlanjur jauh. Cerita ini bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana perasaan bisa terluka tanpa ada satupun pihak yang merasa bersalah. Jika kamu merasa cerita ini dekat dengan hidupmu, mungkin kamu tidak sendirian. Banyak orang bertahan dalam sunyi yang sama, menahan luka yang tidak selalu terlihat oleh siapapun. Tidak semua orang berani mengakuinya, tetapi perasaan itu nyata dan melelahkan. Ruang ini dibuat agar cerita seperti ini bisa didengar tanpa dihakimi. Jika kamu merasa cerita-cerita pengakuan seperti ini penting untuk terus ada, jangan lupa subscribe ke Ruang Pengakuan agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa perasaanmu juga layak diperhatikan.